Bab 47. Pagi makan ikan, sore makan telur, bahkan Bupati pun tidak bisa makan semewah ini. Omong kosong, Bupati selalu makan dengan 8 lauk dan 4 sup setiap hari, tentu saja jauh lebih mewah daripada makanan kita. Benar, Bupati mengurus satu kabupaten, jadi sudah pasti makanan kita tidak semewah makanan Bupati. Tapi, ini sudah pasti lebih mewah daripada tuan tanah dan pemilik desa. Pasti, Pak Agus juga tuan tanah, tapi mereka hanya makan daging sebulan sekali. Sebelumnya, keluarga Budi juga kaya, tapi hanya makan daging 10 hari sekali. Mereka kalah jauh dari kita. Wira benar-benar murah hati. Apa yang sedang dilakukan oleh keluarga Wira? Kenapa Danu dan Dodi berjaga di pintu? Jangan tanya pertanyaan yang bukan urusanmu, fokuslah pada pekerjaan kita. Wira tidak akan merugikan kita. Ketika malam tiba, makan malam tim penjual ikan telah disajikan. Semua anggota tim penangkap ikan menikmati roti kukus yang berisi daging. Beberapa orang hanya memakan 2 buah roti dan menyisakan beberapa untuk dibawa pulang kepada keluarga mereka. Bahkan saat tahun baru pun mereka belum tentu bisa makan roti isi daging seperti ini. Sebagian orang memperhatikan rumah Wira. Sejak tim penjual ikan kembali, pintu rumah Wira langsung tertutup rapat. Hanya Herman dan Hamid yang berada di dalam sana, bahkan Hasan dan Sony juga dikeluarkan. Sementara itu, Danu dan Dodi berjaga di pintu. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang terjadi. Tidak hanya orang di luar, Herman dan Hamid yang bekerja di dalam juga bingung dan tampak cemas. Setelah tim penjual ikan pulang, mereka membeli lebih dari 100 kg lemak daging, 1 sekop kapur tohor, 1 keranjang bumbu rendaman, 1 keranjang soda api, 10 keranjang kelopak bunga kering, dan 1 bungkus besar rempah-rempah. Menurut Sony, semua barang-barang itu menghabiskan sekitar 50.000 gabak. Namun, Wira memerintahkan para juru masak untuk menggoreng lemak daging menjadi remah, yang kemudian digunakan untuk membuat isian roti untuk tim penjual ikan. Mereka juga membuat larutan dengan mencampurkan kapur tohor, air, dan soda api, yang akan merusak kulit jika sampai terkena percikannya. Kemudian, Wira mulai berfoya-foya. Dia menuangkan larutan ini ke dalam lemak daging dan mengaduknya dalam panci besar menggunakan tongkat. Larutan ini akan membakar kulit jika sampai terkena percikannya. Namun, Wira malah mencampurnya dengan minyak daging. Herman dan Hamid sangat khawatir dan merasa sedih. Benar-benar mubazir. Di desa, lemak daging adalah benda berharga, semua orang bahkan tidak tega memakannya. Melihat lemak daging yang dicampur dengan larutan itu, hati Herman dan Hamid seakan-akan meneteskan darah. Saat mereka mengaduk dengan kayu, aroma lemak daging semakin memudar, dan kedua orang itu meneteskan air mata. Tidak bisa dimakan lagi, semua lemak daging ini sudah hancur. Mereka pasti akan dihukum Tuhan karena telah menyia-nyiakan lemak daging ini. Hanya saja, karena Wira telah memberi perintah, mereka tetap harus melakukannya meskipun hati mereka tidak rela. Setelah panci besi mendidih, api mulai dikecilkan dan kedua orang itu terus mengaduk semalaman. Ketika fajar tiba, mereka menuangkan air rendaman dari rempah-rempah ke dalam panci dan terus merebusnya. Tak lama kemudian, adonan dalam panci terbagi menjadi 3 lapisan. Sesuai dengan instruksi Wira, mereka mengambil adonan bagian atas dan mencampurnya dengan bubuk bunga kering dan rempah-rempah, kemudian memadatkannya dalam kotak kayu. Mereka juga mengambil adonan tengah, mencampurnya dengan sumbu lampu, dan memadatkannya dalam cetakan lilin. Hingga akhirnya, mereka memasukkan imben dasar panci ke dalam tong. Ketika fajar menyingsing, Wira mendorong pintu dan meregangkan tubuhnya dengan malas. Dia bertanya, "Sudah selesai?" Herman menjawab dengan sedih. "Sudah." Hamid hanya menunduk terdiam. Petik 2. 5 kg lemak daging dan rempah-rempah habis semua. Melihat kedua orang tersebut hampir menangis, Wira terkejut dan bertanya, "Paman Herman, Paman Hamid, apa yang terjadi? Kalian terlihat begitu sedih, apakah kalian kedinginan semalam?" "Tidak." Keduanya memaksakan senyum. Barang-barang itu milik Wira, mereka hanya sebagai pembantu yang digaji 3.000 gabak per bulan. Jika Wira ingin membuang barang-barang bagus, mereka juga tidak punya pilihan. Kerja bagus. Wira mengambil sepotong sabun dan menciumnya, lalu mengambil sebatang lilin untuk memeriksanya. Pada akhirnya, dia berjalan menuju tong yang berisi cairan limbah. Pembuatan sabun melibatkan proses saponifikasi, benda yang paling berharga di dalamnya bukanlah sabun atau lilin, tetapi limbah cair tersebut. Limbah cair tersebut mengandung gliserin, yang bisa dimurnikan dan digunakan untuk membuat bahan peledak, arak buah, kaca, penyamakan kulit, dan masih banyak kegunaan lainnya. Bab 48. Namun, dibutuhkan peralatan untuk melakukan pemurnian. "Sayang, ini sabun." "Ya." Ulan keluar dari dalam rumah. Dia terkejut saat mencium wangi sabun di tangan Wira dan berkata, "Wanginya harum sekali. Apa gunanya wangi? Tidak bisa dimakan." Herman dan Hamid menundukkan kepala, merasa bersalah karena telah menyia-nyiakan barang-barang tersebut. Wira tersenyum dan berkata, "Sabun ini lebih bersih daripada produk pembersih lainnya. Di zaman ini, juga terdapat beberapa produk pembersih, yaitu biji luva dan akar soapwort. Biji luva digunakan oleh rakyat jelata untuk mencuci pakaian. Akar soapwort adalah bahan mewah yang digunakan oleh orang kaya." "Ah, benar juga, lebih bersih daripada biji luva dan akar soapwort." Ulan mencoba mencuci tangannya, lalu memperlihatkannya pada Wira. "Tanganmu sendiri sudah putih, tidak? Ada perbedaan yang signifikan." Wira meraih tangan putih Wulan dan menggelitik telapak tangannya.
Masih ada orang lain di sini. Setelah memelotot kepada suaminya sekilas, Wulan menundukkan kepalanya. Dia tidak rela menarik tangannya kembali. Melihat suasana hati Herman dan Hamid yang sedih, Wira tersenyum sambil berkata, "Paman Herman, Paman Hamid, kalian coba cuci tangan pakai sabun ini. Lihat bagaimana efeknya." Orang pedesaan seperti mereka ini biasanya hanya mencuci tangan dengan lap kering. Ditambah dengan pekerjaan mereka sehari-hari yang berat, tangan mereka tampak berdebu dan hitam. Begitu pula dengan Herman dan Hamid. Kedua orang itu mengambil sabunnya dan meniru cara Wulan untuk menggosok tangan mereka dengan sabun. Dalam sekejap, debu-debu di tangan mereka mulai terangkat. Air di dalam baskom juga menjadi hitam. Wah, kotorannya benar-benar terangkat. Herman mengangkat kedua tangannya yang bersih dengan wajah tidak percaya. Dia tidak mengerti mengapa dengan menggabungkan dan memasak sejumlah bahan yang tidak bisa digunakan untuk mencuci itu bisa membersihkan noda kotor. Kak Wira, apa kamu mau menjual sabun cuci tangan ini? Hamid lebih pintar. Melihat tangannya yang bersih, dia langsung mengerti maksud Wira. Benar sekali, Wira mengangguk dan melanjutkan. Mulai hari ini, dibentuk tim pembuat sabun. Paman Herman sebagai ketua, Paman Hamid sebagai wakil ketua, dan kalian harus merekrut 10 orang lagi. Prosedur pembuatannya akan dipisah-pisah. Kualifikasinya harus orang yang bisa dipercaya. Fasilitasnya sama seperti tim penangkap ikan. Gajinya 1000 gabak per bulan dan akan dibagikan di akhir bulan. Makan 3 kali sehari di kantin dan ada jatah daging 250 gram per hari. Akhirnya aku jadi ketua juga, seru Herman dengan kegirangan. Menjadi ketua tim di bawah Wira, bahkan lebih berpengaruh daripada kepala suku di desa. Kakaknya adalah ketua tim, sedangkan Danu dan Dodi adalah wakilnya. Sekarang, dia dan Hamid juga sudah menjadi ketua dan wakil, dengan adanya 5 ketua tim dalam satu keluarga, ini adalah kebanggaan bagi keluarga mereka. Akhirnya aku juga menjadi wakil ketua. Hamid juga merasa bahagia, tetapi dia segera mengerutkan kening sambil berkata, "Wira, semalam kita menggunakan 5 kg lemak daging dan begitu banyak rempah-rempah, tapi hanya bisa menghasilkan kurang dari 100 batang sabun. Biayanya saja sudah mencapai 5.000 gabak. Kalau kamu memberikan gaji sebanyak itu kepada kami, bukankah kamu akan rugi? Di kabupaten ada yang menjual akar soapwet seharga 10 gabak per bungkus besar. Itu pun hanya keluarga tuan tanah yang berani membelinya. Satu batang sabun membutuhkan modal 50 gabak. Ditambah lagi, Wira memberikan gaji yang tinggi untuk para pekerja. Sabun ini setidaknya harus dijual 100 gabak agar bisa balik modal. Hanya orang bodoh yang akan membeli sabun untuk mandi dan cuci tangan seharga 100 gabak. Wira tersenyum dan berkata, "Aku yang akan menjual sendiri sabunnya, kalian hanya perlu merekrut orang untuk bekerja, pastikan kerahasiaan tetap terjaga." Kedua orang itu mengangguk. Formula ini sangat rahasia dan Wira telah mempercayakannya kepada mereka. Kelak, mereka akan setia dan bekerja keras untuk Wira. Mereka bahkan tidak akan memberitahu rahasia ini kepada kakaknya. Suruh orang-orang di tim penangkap ikan untuk mengambil sabun. Ketua dan wakil ketua masing-masing mengambil 2 sabun dan anak buah ambil 1 sabun. Suruh mereka untuk mencuci rambut dan mandi dengan sabun ini sepulang ke rumah nanti. Jadilah orang yang bersih. Pada hari pertama kedatangannya, ketika Budi datang untuk menagih utang, Wira sebenarnya ingin membuat sabun, namun, dia tidak punya cukup uang untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat proses saponifikasi. Selama beberapa hari ini, dia terus bersama tim pemancing ikan. Semua anggotanya sangat jarang mandi, tidak mencuci rambut, bau keringat, dan bahkan ada kutu. Hal ini membuatnya sangat tidak nyaman. Sekarang, sabun juga sudah selesai dibuat, Wira juga punya kuasa untuk memerintahkan semua orang. Akhirnya dia bisa menyuruh sekelompok orang ini untuk menjaga kebersihan. Pada hari yang cerah ini, semua anggota tim penangkap ikan di Dusun Darmadi akan mandi dengan bersih. Di kediaman Eko di kabupaten saat ini, Tuan Eko, orang-orang di Dusun Darmadi setidaknya bisa menjual 250 per hari, sampai 300 kg ikan bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun, mereka bisa mendapatkan uang 30.000 gabak lebih. Dalam sebulan, mereka bisa mendapat hampir 1 juta gabak. Kalau kita bisa mengambil komisi 20%, jumlahnya adalah 200.000 gabak, kami ambil 30% dan Tuan Eko ambil 70%. Kami hanya kehilangan 60.000 gabak, tapi Tuan Eko kehilangan 140.000 gabak setiap bulan. Bab 49. Di pasar ikan timur kota, ada seorang pria bernama Handoko yang berusia sekitar 27 atau 28 tahun dan baru saja menjabat menjadi penguasa pasar ikan terbaru. Dia memiliki wajah yang gemuk dengan bekas luka dan mata yang penuh dengan keserakahan dan kekejaman. Setelah mengambil alih posisi Iwan di pasar ikan, awalnya dia ingin menuruti perintah Eko untuk tidak mengambil komisi dari mereka. Namun, melihat warga Dusun Darmadi yang menjual begitu banyak ikan setiap hari, dia jadi tidak tahan. Eko mengernyitkan alisnya. Awalnya, Eko mengira orang Dusun Darmadi itu tidak akan mungkin bisa menjual begitu banyak ikan setiap hari. Kini setelah melihat penjualan harian mereka yang mencapai 250-300 kg per hari, Eko menjadi agak menyesal. Sebenarnya, uang 70% yang diberikan oleh penguasa pasar ikan ini kepadanya, harus disetorkan kembali ke kepala kepolisian sebesar 60%. Bahkan hanya 10% sekalipun, nominalnya sudah mencapai 20.000 gabak. Ini bukan jumlah kecil bagi Eko. "Ayolah, Tuan Eko," dengan wajah cerdik, Handoko berkata.
Tuan Eko, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki sarjana di Dusun Darmadi itu. Dia sudah lama putus sekolah dan tidak mungkin akan menjadi pejabat lagi. Lalu, mengenai Zabran, meskipun dia hebat, Tuan tinggal cari petugas kepolisian dan pemanah saja untuk mengepungnya. Punya kekuatan super pun dia tidak akan bisa berkutik. Kamu sedang mengguruiku, ya. Dengan alis terangkat, Eko menatap bawahan baru ini. Wajahnya tampak sangat murung. Bu, tubuh Handoko bergetar dan dia langsung berlutut, wajahnya penuh ketakutan. Tuan Eko, mana mungkin aku berani mengguruimu? Aku hanya seorang preman kecil. Kini, aku bisa menguasai pasar ikan semua berkat dirimu. Aku sangat paham bahwa setiap ucapanmu akan menentukan nasibku. Jadi, semua ucapanku ini adalah demi kebaikanmu. Eko menatapnya sambil tersenyum, dia sangat puas terhadap sikap Handoko. Bukannya aku tidak mendengarkan nasihatmu, Handoko berkata dengan wajah getir, meski aku mematahkan kaki Iwan dan menggunakan kekerasan untuk mengendalikan orang-orang di pasar ikan. Namun, orang-orang dari Dusun Darmadi sama sekali tidak dikenakan biaya, padahal mereka menjual begitu banyak ikan setiap hari. Sementara orang yang penjualannya sedikit malah kita kutip biaya. Hal ini membuat semua orang menjadi tidak senang. Bahkan, ada beberapa orang yang mau meniru cara kerja orang dari Dusun Darmadi. Kalau hal ini terus berlanjut, bisnis di pasar ikan akan hancur. Semua bawahanku mulai mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dengan kemampuanmu, sangat mudah bagi Tuan Eko untuk menindas kelompok perusuh ini. Jadi, kenapa Tuan Eko malah begitu menghargai sekelompok orang itu dan tidak mau mengambil uang mereka? Duk duk duk, Eko mengetuk-ngetuk jarinya di atas meja sambil tersenyum sinis. Kamu kira aku akan takut dengan seorang sarjana dan tukang pukul? Aku punya banyak cara untuk menghadapi mereka. Hanya saja, Bupati saat ini baru menjabat dan situasi di kantor kabupaten masih belum jelas. Kalau aku bertindak sekarang dan menimbulkan masalah, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Beberapa hari yang lalu, orang-orang dari Dusun Darmadi menangkap kepala desa Pimola dan pergi ke kantor kabupaten untuk mengajukan keluhan. Pada akhirnya, Bupati benar-benar memenjarakan kepala desa tersebut dan menghukumnya dengan 3 tahun penjara sebagai tahanan politik. Di kantor kabupaten, ada sebuah panggilan tidak resmi. Bupati disebut sebagai Tuan Besar Kabupaten, Wakil Bupati sebagai Tuan Kedua, atau Bendahara Utama, dan Wakil Bupati Kedua sebagai Penasihat Kabupaten. Hah? Seru Handoko dengan kaget. Ternyata orang-orang dari Dusun Darmadi itu benar-benar selancang itu. Mereka benar-benar menangkap kepala desa. Kepala desa juga merupakan seorang pejabat, tetapi Bupati justru tidak berpihak padanya, malah membantu orang-orang kampungan tersebut. Eko tertawa sinis sambil berkata, takut, ya. Tidak takut. Dengan keringat dingin di dahinya, Handoko berkata dengan berani, selama Tuan Eko memberi perintah, aku akan melakukan semuanya. Eko tersenyum tipis, lalu berkata, kalau kamu tidak takut, kita akan menangani perusuh-perusuh itu. Apa? Tanya Handoko dengan tercengang, padahal, baru saja Tuan Eko berkata bahwa Bupati berpihak pada orang-orang itu, sekarang dia malah ingin menghabisi mereka. Tindakan Eko ini benar-benar sulit ditebak dan sulit untuk dipahami. Kalian berdua tetap melanjutkan kegiatan seperti biasa selama 2 hari ini. Setelah aku mengatur semuanya, kalian bisa langsung bertindak. Raut wajah Eko sangat sulit ditebak. Baiklah. Setelah itu, Eko pun menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat dan pergi. Dalam hatinya merasa antusias. Sekaligus takut, jika mereka bisa mengendalikan orang-orang dari Dusun Darmadi, tidak akan ada lagi orang yang berani melawan mereka di pasar ikan, namun, ucapan Eko membuatnya tidak mengerti. Bupati berpihak pada orang-orang itu, tapi Tuan Eko malah mau menghabisi mereka. Eko menghela napas dengan pelan sambil bergumam, uang bisa memengaruhi isi hati seseorang, bukan? Dari 70% biaya yang dikutipnya, sebenarnya Eko hanya mendapat 10%, sisanya diberikan kepada Pak Rangga, meskipun uang 20.000 gabak per bulan itu sangat menggiurkan. Baginya, Eko berencana untuk mengamati situasinya terlebih dulu. Sementara itu, mengingat uang senilai 120.000 gabak dari 60% biaya yang dikutip, Pak Rangga tidak sabar untuk turun tangan. Bab 50. Tim pembuat sabun telah bertambah menjadi 10 orang, mereka menggunakan 3 panci besar sekaligus dan meningkatkan produksi dari 100 potong sabun per hari menjadi 300 potong. Produksi lilin juga telah mencapai 300 batang dalam sehari, tetapi Wira tidak berniat menjualnya. Lampu minyak menghasilkan banyak asap yang dapat merusak mata, sedangkan lilin menghasilkan asap yang sedikit dan cahayanya terang. Wira memberikan sejumlah sabun dan lilin kepada anggota tim penangkap ikan sebagai tunjangan. Setelah 3 hari produksi berturut-turut, mereka berhasil mengumpulkan 1000 potong sabun. Pada saat ini, Wira baru berangkat ke kabupaten, Wira terpaksa harus pergi ke kabupaten. Sebab, dia telah membeli kereta kuda kemarin dengan biaya 20.000 gabak. Setelah menjual gula putih seharga 600.000 gabak, dia hanya memiliki beberapa puluh gabak yang tersisa. Nominal itu jauh dari cukup untuk membangun rumah seluas 6.000-an meter persegi, bahkan tidak cukup untuk membeli bahan bangunan. Situasi di pasar ikan juga tidak terlalu aman, Sony merasa bahwa Handoko berencana untuk memberontak. Demi alasan keamanan, Dodi dan ketiga bersaudara semuanya ikut serta. Mereka bahkan juga sudah menyiapkan surat pengaduan. Hal yang paling penting adalah, Wulan ingin pulang ke rumah orang tuanya dan mengendarai kereta kuda, sementara Wira dan Wulan duduk di dalam gerbong.
Mereka berangkat agak terlambat dibandingkan tim penangkap ikan. Ketika fajar menyingsing, Wira dan Wulan baru berangkat setelah sarapan. Sayang, kalau kakakku mengatakan sesuatu tentangmu, jangan meladeninya, kata Wulan dengan penuh harap dalam pelukan Wira. Dari ayahnya, kedua kakaknya, dan adiknya, semuanya adalah sarjana. Jenjang pendidikan mereka jauh melampaui suaminya. Ditambah lagi dengan perilaku boros suaminya, keluarga Wulan menjadi sangat tidak menghargai Wira. Ayah Wulan membawa adiknya ke ibu kota untuk belajar menjadi seorang pejabat. Kakak tertuanya mencari pekerjaan di kabupaten, sementara kakak keduanya belajar di rumah di Kabupaten Uswal. Setiap kali Wulan membawa Wira ke rumah orang tuanya, kakak keduanya selalu menunjukkan wajah dingin dan mengucapkan kata-kata yang mencemooh. Hal itu membuat suaminya selalu saja memarahi dan memukul Wulan untuk melampiaskan amarah setiap kali mereka pulang. Belakangan ini, memang suaminya telah berubah menjadi baik dan tidak seperti sebelumnya lagi. Hanya saja, Wulan takut bahwa jika mereka kembali ke rumah orang tuanya, Wira akan kembali menjadi seperti dulu lagi. Namun, kakaknya mengirim surat dan mengatakan bahwa kakak iparnya sedang sakit dan ingin bertemu dengan Wulan. Oleh karena itu, Wulan harus pulang untuk menjenguknya. Wira mengedipkan matanya sambil berkata, kalaupun kakak kedua memukulku, demi menghargai istriku tercinta, paling-paling aku hanya akan meludahinya, hehe. Tentu saja, Wira hanya bercanda, kakaknya Wulan adalah seorang sarjana, jadi dia tidak mungkin akan bertindak kasar. Mendengar ucapannya, Wulan tertawa terbahak-bahak. Sayang, kamu terlalu baik padaku, rasanya seperti mimpi. Kadang-kadang aku takut ini hanya mimpi, dan aku akan terbangun kehilangan segalanya. Maafkan aku, dulu aku sangat bodoh. Seharusnya aku tidak memperlakukanmu seperti itu. Wira mewakili pemilik tubuh sebelumnya meminta maaf kepada Wulan. Tidak, suamiku selalu benar. Tanpa kesulitan masa lalu, kita tidak akan memiliki kebahagiaan sekarang. Dia menutup bibir Wira dengan tangannya yang ramping, matanya bersinar indah, dan pipinya semakin merah. Wira terpaku sejenak, kemudian menundukkan kepalanya dan mencium Wulan. Wajah Wulan semakin memerah dan dia berkata dengan suara pelan, sayang, jangan begitu. Wira menggerutu pelan, bukankah kerabat kita sudah pergi? Iya, wajah Wulan kini merah padam. Dia berkata, tapi sekarang di luar masih ada orang. Ada Danu yang sedang mengendarai kuda. Wira menengadah dan berteriak. Danu, hentikan keretanya. Ah! Danu melihat sekeliling. Saat ini, langit sudah terang, jadi Danu berkata, Kak Wira, tidak terlalu baik kan melakukan hal seperti itu di sini. Ini jalan umum. Baru-baru ini, banyak orang yang menyuruhnya menikahi seorang istri. Jadi, Danu mulai mengerti sedikit tentang masalah pernikahan. Saking malunya, Wulan sampai ingin bersembunyi ke dalam tanah. Dia memarahi Wira, jangan, nanti malam saja kita bicarakan lagi. Tidak. Boleh dilakukan di sini. Apa sih yang kalian pikirkan? Bisa. Tidak, pikiran kalian jangan sejorok itu. Sambil mendelitkan mata pada keduanya, Wira menggeser tirai kereta dan turun. Dia berjalan menuju tepi jalan sambil berkata, aku kebelet buang air kecil. Apa itu melanggar hukum? Wulan dan Danu terdiam. Kereta mereka memasuki kabupaten dan tiba di sebuah kediaman 3 lantai. Tempat itu dihiasi dengan 2 ekor singa yang terbuat dari batu besar di depan pintu. Di atas papan pintu yang berlatar belakang hitam terdapat kata yang ditulis dengan tinta emas, keluarga Linardi. Di depan pintu, berhenti sebuah kereta kuda. Begitu Wira dan Wulan turun dari kereta, pelayan keluarga Linardi berlari masuk ke rumah sambil meneriakkan, Tuan muda kedua, Nyonya muda kedua, Nona telah pulang. Orang itu juga sudah datang. Bab 51. Ekspresi Wulan berubah drastis, dia diam-diam melirik Wira sambil merasa gelisah. Setiap kali suaminya datang, pelayan di rumah mereka tidak pernah memanggilnya, Tuan muda, melainkan selalu memanggilnya, orang itu. Suaminya selalu merasa murka setiap kali. Wira menghela napas diam-diam. Sudah 3 tahun sejak pernikahan mereka, tetapi keluarga Linardi masih memanggilnya seperti itu. Tidak heran pemilik tubuh sebelumnya ini jengkel. Tidak lama kemudian, seorang wanita muda dengan 2 pelayan perempuan keluar dari pintu dengan buru-buru. Pelayan perempuan itu mengenakan pakaian katun, sedangkan wanita muda itu mengenakan gaun satin panjang dipadukan dengan sedikit perhiasan. Sikapnya lembut dan tenang, seperti seorang gadis yang terdidik dengan baik. Wanita muda itu memeluk Wulan dan air mata mengalir di pipinya. Wulan, kakak ipar tahu kamu telah banyak menderita. 2 pelayan perempuan itu menatap marah kepada Wira, sementara 2 pelayan laki-laki lainnya memegang tongkat kayu dengan ekspresi marah. Mereka hanya menunggu perintah dari wanita muda itu untuk segera maju dan mulai memukul. Danu dengan cepat berdiri di samping Wira. Wulan berkata dengan tergesa-gesa, kakak ipar, kamu sudah dengar sendiri, suamiku sudah memperlakukanku dengan baik sekarang. Wanita muda itu menatap tajam kepada Wira dan berkata, Wulan, dia bahkan menggunakan namamu sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada orang lain. Kenapa kamu masih membela pria yang hati nurani ini? Tidak punya Wira merasa ada yang tidak beres. Kabupaten begitu jauh dari dusun Darmadi, bagaimana hal ini bisa tersebar sampai ke kediaman keluarga Linardi? Wulan segera menjelaskan, kakak ipar, itu hanya tindakan sementara. Suamiku sudah menyelesaikannya dan aku baik-baik saja, semuanya sudah berlalu.
Sudah sampai begini, kamu masih membelanya. Aku tidak mengerti apa yang bagus dari pria itu. Wanita muda itu memandang tajam kepada Wira dan menarik Wulan kembali ke kediaman. Ayo, ada beberapa hal yang ingin kakak ipar katakan padamu. Biar kakakmu saja yang melayaninya. Wulan merasa tidak yakin dan berbalik. Menatap Wira, pergilah. Wira memberikan sebuah bungkusan, isinya adalah hadiah yang disiapkan kemarin untuk keluarga Linardi. Hadiahnya adalah 2 kg gula putih, 10 batang sabun wangi, 30 lilin, 1 set batu tinta, sebuah kuas, sepotong tinta pinus, dan selembar kertas perkamen. Semua ini bernilai lebih dari 100.000 gabak. Meskipun keluarga Linardi tidak mengakui mantan pemilik tubuhnya ini setelah 3 tahun menikah, mereka tidak ragu untuk membiarkan Wulan membawa pulang uang ke rumah demi kebahagiaannya. Selama 3 tahun terakhir, Wulan telah membawa pulang total 300.000 gabak. Untuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan, bukanlah hanya urusan 2 orang saja, tetapi juga melibatkan 2 keluarga. Jadi, Wira harus mengambil hati ayah mertua dan ketiga saudara iparnya itu. Melihat bungkusan tersebut, perempuan itu menggerutu, kamu bahkan menyiapkan hadiah. Apa kamu datang untuk meminjam uang lagi? Wulan mengerutkan kening seraya berkata, kakak ipar, suamiku sekarang bisa menghasilkan uang, kami tidak kekurangan uang lagi. Perempuan itu menggerutu, mau bagaimana dia menghasilkan uang? Dia tidak bisa kerja berat, tidak punya keterampilan akademik, bahkan tidak mengerti tentang bisnis. Wulan membalas dengan agak kesal, kakak ipar, suamiku benar-benar bisa menghasilkan uang sekarang. Dia telah mendirikan tim penangkap ikan di desa dan bisa menghasilkan banyak uang setiap hari. Berapa banyak uang yang bisa didapatkan dari menangkap ikan? Lagi pula, itu adalah pekerjaan orang biasa. Perempuan itu menggerutu dengan suara pelan, perempuan itu membujuk dengan lembut, Wulan, kamu adalah putri keluarga Linardi. Ayahmu memiliki peluang untuk bangkit kembali di istana. Sekarang, kamu bisa menikahi pria dari keluarga berada. Wulan merasa dongkol ketika berkata, kakak ipar, seorang gadis yang baik tidak akan menikah 2 kali. Aku sudah menikah dengan Wira, aku akan bersamanya sehidup semati. Perempuan itu mengedipkan matanya, kamu masih ingat Mahendra dari keluarga Silali? Wulan mengernyit ketika berkata, ayahku telah melewati banyak pasang surut dan keluarga Silali telah memutuskan hubungan dengan kami, kenapa kamu menyebut orang dari keluarga Silali lagi? Bukankah kita tidak lagi berhubungan dengan mereka? Mengenai Mahendra, dulu aku memang pernah bertemu dengannya beberapa kali karena hubungan keluarga kita sangat baik. Tapi, dia itu orang licik dan aku tidak punya perasaan baik terhadapnya, apalagi berniat lain. Perempuan itu tersenyum tipis. Tapi, baru-baru ini, Mahendra datang ke rumah dan dia mengungkit namamu ketika berbicara dengan kakakmu. Kalian tumbuh dewasa bersama, dia masih mencintaimu dengan sepenuh hati. Kalau bukan karena dia dikurung di rumah, dia pasti akan datang untuk menikahimu. Bahkan sekarang, dia bersedia mengadakan upacara pernikahan yang megah dan resmi untuk menjadikanmu Nyonya Silali. Wulan memasang wajah serius saat berkata, kakak ipar, Mahendra baru muncul sekarang karena mendengar ayah akan bangkit lagi di istana. Apa kalian tidak bisa menebak rencananya? Mereka tidak menginginkan diriku, tapi mereka ingin memanfaatkan posisi ayahku untuk mendapatkan keuntungan lebih besar bagi keluarga Silali. Bab 52. Perempuan itu terkejut dan berkata, kamu sama cerdasnya dengan kakakmu, dia juga mengatakan hal yang sama tentang Mahendra. Wulan mengernyit dan berkata, kalau begitu, kenapa kalian masih berusaha meyakinkanku? Perempuan itu menghela napas ringan, lalu menjelaskan, pertama, demi kebaikanmu. Pemboros itu seringkali memukulmu dan bahkan menggadaikanmu. Bagaimana kakakmu bisa merasa tenang? Suamiku benar-benar telah berubah dan memperlakukanku dengan baik sekarang, dia bahkan tidak pernah memukulku lagi. Wulan menjelaskan lagi. Namun, dia juga tahu sulit bagi kakak dan kakak iparnya untuk percaya dengan ucapannya, bahkan Wulan sendiri pun merasa seperti sedang bermimpi. Kedua, demi ayah. Perempuan itu berkata dengan wajah muram, ayah memiliki peluang untuk bangkit kembali, tetapi kondisi di ibu kota sangat sulit. Dunia politik penuh dengan intrik dan segala hal membutuhkan perencanaan yang baik. Kalau tidak, kita akan terkekang di setiap langkah. Ayah menjalankan tugasnya dengan jujur, tetapi kekuatan keluarga Linardi terbatas. Kita membutuhkan dukungan keluarga yang dapat diandalkan. Hubungan antara keluarga kita dan keluarga Silali sudah lama terjalin, memang hubungan kedua keluarga ini pernah mengalami rintangan. Tapi, kalau kamu menikah dengan Mahendra, kita bisa memperbaiki hubungan tersebut dan kedua belah pihak juga akan merasa tenang. Ini adalah pesan yang ingin disampaikan kakakmu. Tindakan ini akan dan keluarga kita menguntungkanmu. Wulan meletakkan bungkusan tersebut dan berkata, kalau ini untuk memenuhi kewajiban sebagai anak yang berbakti kepada ayah, aku bahkan bersedia mengorbankan diriku. Tapi, kalau menyuruhku mengkhianati suamiku dan menikah lagi dengan keluarga Silali, beritahu kakak bahwa aku tidak akan pernah setuju. Ini adalah hadiah yang kami persiapkan untuk kalian. Sekarang aku akan pergi menemui kakak. Kakaknya tidak tega menegur Wulan, biasanya pesan yang sulit disampaikan selalu diberitahukan melalui kakak iparnya, kalau begitu, Wulan juga akan menyuruh kakak iparnya untuk menyampaikan kembali pesannya. Sayang, sudah kubilang gadis ini tidak akan menyetujuinya. Kamu malah menyuruhku membujuknya lagi. Perempuan itu tersenyum getir sambil menggeleng. Kemudian, dia membuka bungkusan itu dan melihat isinya. Ini adalah lilin dari lemak daging, biasanya digunakan oleh tuan tanah.
Tapi, keluarga Linardi biasanya menggunakan lilin dari lemak sapi. Ini bisa diberikan kepada para pelayan. Wah, ini adalah sepasang kuas, batu tinta, kertas perkamen, dan tinta pinus yang bagus. Totalnya seharga 20.000 gabak. Dari mana pria boros itu mendapatkan begitu banyak uang? Apa ini? Kelihatannya seperti sabun, tapi wanginya harum sekali. Entah bagaimana khasiatnya dalam menghilangkan noda. Lalu, yang ini benda apa ya? Bentuknya putih seperti kristal. Rasanya lebih manis dari gula merah. Jangan-jangan, ini adalah gula pasir kristal yang terkenal di ibu kota. Melihat Wulan dan kakak iparnya masuk ke kediaman keluarga Linardi, Wira juga merapikan pakaiannya dan ikut bersama mereka. Wira selalu menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak sesuai gayanya untuk menghindar dan membiarkan perempuan yang membantunya menyelesaikan masalah. Orang yang berani masuk tanpa izin. Dari tuan muda kedua, akan kami usir dengan pukulan. Ancam kedua pelayan keluarga Linardi sambil menghalangi Wira dengan memegang tongkat. Danu tidak tahan lagi. Sebenarnya, dia bisa saja menjatuhkan kedua pelayan itu dengan mudah. Namun, ini adalah rumah ayah mertua Wira. Apa jadinya kalau mereka memaksa masuk dengan kekerasan? Tanpa memedulikan kedua pelayan itu, Wira melangkah maju. Kedua pelayan itu siap menyerang dengan tongkat kayu mereka, tetapi Wira mengayunkan lengannya ke arah mereka. Aduh, ada sesuatu yang menghantam dahi mereka dan kedua pelayan itu berteriak kesakitan, begitu melihat benda yang mengenai kepala mereka. Tatapan kedua orang itu langsung berbinar. Benda itu adalah dua buah kepingan uang, masing-masing harganya senilai 1000 gabak. Setelah memungut uang itu, keduanya diam-diam memasukkannya ke dalam saku. Ketika Wira berjalan masuk ke halaman, barulah kedua orang itu berteriak, "Gawat, Tuan Wira menyelinap masuk." Tuan Wira ini benar-benar pemboros, baru bertemu saja sudah memberikan uang 1000 gabak. Tuan muda keluarga Silali yang merupakan keluarga kaya di kabupaten saja tidak memberikan sepeser pun sewaktu datang. Memang dasar pelit. Sialan, teriak-teriak apaan? Terdengar teriakan marah dari halaman belakang. Selanjutnya, muncul dua orang pemuda dari sana. Tuan muda kedua keluarga Linardi yang bernama Harsa Linardi berdiri di depan. Dia mengenakan jubah sutra dengan sabuk dan kalung giok. Penampilannya tampak sopan dan tampan, meskipun wajahnya pucat. Di belakangnya adalah Mahendra dari keluarga Silali. Wajahnya penuh dengan ekspresi bangga. Wira memicingkan matanya sejenak. Tadinya, dia masih bertanya-tanya mengapa masalah dia menggadaikan Wulan untuk meminjam uang bisa sampai beredar sejauh ini. Ternyata semua ini ulah orang ini. Harsa memelototi Wira dan menggeram. Dasar brengsek, berani-beraninya kamu menginjakkan kaki di kediaman ini setelah memperlakukan adikku seperti itu. Kamu pikir keluarga intelektual tidak akan memukul orang? Pelayan, patahkan kaki orang ini. Bab 53. Kedua pelayan itu maju untuk memukul kedua kaki Wira dengan tongkat kayu, sama sekali tidak mengingat uang yang telah diberikan oleh Wira sebelumnya. Kontrak jual diri mereka masih berada di keluarga Linardi. Jadi, mereka adalah orang-orang keluarga Linardi dan tidak diperbolehkan membangkang sama sekali. Wira juga tidak menghindar dari serangan mereka. Wajar saja, siapa yang tidak marah kalau adiknya digadaikan. Bro, di saat-saat kritis, Danu langsung melesat ke hadapan Wira untuk mengadang. Tongkat kayu yang ayunkan itu mengenai kedua kakinya. Tongkat kayu itu patah. Danu terlihat baik-baik saja. Dia berjalan ke belakang Wira dengan kakinya yang masih kokoh. Kedua pelayan itu sontak terperangah sambil memegang tongkat kayu yang telah patah di tangan mereka. Mahendra menatap Danu lekat-lekat dengan sorot mata berbinar. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Pantas saja kamu berani datang untuk berbuat onar di sini. Ternyata kamu bawa pengawal ya. Harsa tertawa sinis, lalu berbalik menghadap pelayan keluarganya sambil berkata, panggil petugas pengadilan. Suruh mereka bawa senjata lengkap, aku mau lihat siapa lagi yang berani berbuat semena-mena di sini. Kedua pelayan itu langsung bergegas pergi. Ekspresi Danu berubah seketika, dia bisa menghadapi 10 orang dengan tangan kosong. Namun, jika menyuruhnya melawan pasukan berbaju zirah, bersenjatakan pedang dan busur, mungkin akan sangat sulit baginya. Wira tersenyum lebar dan berkata, Kak, kalau kamu memanggil orang dari kantor kabupaten dan membuat keributan besar, apakah itu akan membuat keluarga Linardi terlihat lebih baik? Harsa mengernyit dan mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada para pelayan itu untuk berhenti. Mahendra tersenyum mengejek dan berkata, kalau kamu masih tahu malu, kamu tidak akan menggadaikan istrimu kepada tuan tanah yang kaya. Mendengarnya, sorot mata Wira menjadi dingin. Manusia licik ini telah menjebak pemilik tubuh sebelumnya untuk melakukan pinjaman, sekarang malah menghasut orang keluarga Linardi, lantaran telah berulang kali Mahendra mencari gara-gara dengannya, sepertinya sudah saatnya bagi Wira untuk memberi pelajaran kepada orang ini. Mahendra mendongak dan berkata, Wira, kamu tidak usah melihatku dengan tatapan seperti itu. Keluarga kami adalah sahabat lama, aku dan Wulan juga teman semasa kecil. Setelah mendengar perlakuanmu terhadapnya, tentu saja aku harus memberitahu Kak Harsa. Kamu tidak pantas untuk Wulan, juga tidak pantas menjadi menantu keluarga Linardi. Sebelum Wira sempat berbicara, terdengar sebuah suara yang merdu dari luar. Pantas atau tidak, kamu tidak berhak memberi penilaian.
Kamu ini hanya orang luar. Sebagai orang yang bersangkutan, hanya aku yang tahu seberapa baiknya suamiku ini, sepertinya aku yang tidak pantas untuknya. Wulan beranjak masuk ke dalam halaman. Penampilannya tampak mencolok di mata semua orang. Dia mengenakan gaun merah yang terikat di pinggang. Tubuhnya langsing dan tinggi, pinggangnya tampak ramping bagaikan jam pasir. Bentuk matanya bulat dan besar, dengan pipi merah muda yang menawan. Matanya yang indah mencerminkan keanggunan dan keindahan, membuat orang yang melihatnya menjadi terpesona. Mahendra sontak terkesima. Dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu 3 tahun, gadis yang dulunya seperti adik kecilnya bisa tumbuh menjadi sosok yang begitu menawan. Wulan bahkan tidak kalah cantik dengan aktris terkenal di kota ini. Wulan, Harsa buru-buru menghampirinya dan berkata dengan mata berkaca-kaca, kamu kurusan. Dalam keluarga besar seperti mereka, biasanya anak laki-laki akan lebih diutamakan daripada anak perempuan. Namun, keluarga Linardi adalah pengecualian karena mereka memiliki 3 putra dan 1 putri, mereka semua memanjakan satu-satunya putri mereka. Sebagai kaum terpelajar, hal ini jugalah yang menjadi alasan bagi mereka untuk menentang adiknya ini menikah ke pedesaan. Orang-orang di desa biasanya tidak cukup makan, di sana juga banyak perampok yang mengancam nyawa mereka setiap saat. Kakak, aku tahu kakak menyayangiku. Tapi, sekarang hidupku sangat bahagia. Suamiku sudah berbeda dengan sebelumnya, dia memperlakukanku dengan baik. Lihatlah bajuku dan perhiasan baruku ini. Semua ini dipilih dan dibeli oleh suamiku, jangan salahkan dia lagi, kalau tidak, aku juga akan merasa sedih. Wulan menarik ujung pakaian kakaknya dan membujuknya dengan manja bagaikan seorang gadis kecil. Kamu, aku, hai. Saat masih kecil, gadis ini sering membuat masalah dan selalu merengek meminta tolong pada kakaknya dengan manja. Setiap kali, Harsa selalu saja luluh dan membantu adiknya ini. Sekarang, melihat sikap adiknya yang seperti ini, kemarahan Harsa langsung sirna dan dia menatap tajam ke arah Wira. Wulan mengepalkan tangannya dan memberi isyarat kepada Wira. Wira mengacungkan jempolnya, seolah-olah memuji istrinya hebat. Melihat hal ini, Mahendra menjadi kesal. Namun, dia tetap berkata dengan wajah tersenyum, Wulan, aku setuju bahwa kamu ini sangat luar biasa, tapi, aku keberatan kalau kamu mengatakan dia ini luar biasa. Aku dan kakakmu ini sama-sama sarjana tingkat tinggi. Atas dasar apa kamu memujinya yang hanya sarjana tingkat rendah ini di hadapan kami? Harsa juga menambahkan, Wulan, jangan merendahkan dirimu sendiri, kamu pantas bersanding dengannya, seandainya wanita diperbolehkan mengikuti ujian sarjana, kamu sudah pasti akan lulus. Mana mungkin kamu tidak bisa bersanding dengan orang ini yang hanya sarjana tingkat rendah? Wulan merasa tidak terima, lantas dia memprotes, kakak, kamu tidak mengerti. Suamiku itu. Bab 54. Dalam beberapa hari terakhir, banyak sekali hal yang telah dilakukan suamiku, mulai dari mendirikan tim penangkap ikan, mengambil alih jabatan kepala desa, mengadakan rapat dengan warga desa, membuka kantin, dan mendirikan tim pembuat sabun. Dia telah menggunakan cara-cara untuk mendapatkan dukungan rakyat dan telah menunjukkan kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Bagaimana seorang kutu buku yang hanya tahu teori bisa dibandingkan dengan semua itu? Namun, Wira malah menginterupsi, Wulan, apa yang dikatakan kakakmu memang benar. Mereka semua lebih unggul daripada aku. Aku hanya seorang pelajar desa yang kecil, tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Mahendra dengan bangga mengangkat kepalanya, Dik Wulan, lihatlah, untung saja dia tahu diri. Sudah belajar selama ini kamu masih belum mengerti arti, lapang dada. Wulan berkata dengan wajah serius, selain itu, tolong panggil namaku, jangan lagi memanggilku, adik, kita tidak sedekat itu. Wajah Mahendra memerah, lalu menjadi pucat. Kemarahannya langsung memuncak, Wira menggelengkan kepala. Emosi pemuda ini benar-benar tidak stabil, baru diprovokasi sedikit saja sudah langsung naik pitam. Sudahlah, Wulan, dia ini tamu, kenapa kamu bicara seperti itu? Kemudian, Harsa membujuk dengan suara lirih, cari kakak iparmu, minta dapur untuk membuat makanan kesukaanmu. Aku yang akan mengurus Wira, aku tidak akan mengusirnya lagi, Wulan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Namun, setelah melihat Wira mengangguk, dia akhirnya berbalik dan pergi ke halaman dalam. Melihat ekspresi adik perempuannya, Harsa memperhatikan Wira dengan heran, setelah tidak bertemu selama setengah tahun, pecundang ini seolah-olah telah berubah menjadi orang lain, dia tidak lagi merasa rendah diri di hadapan Harsa. Sebelumnya, ketika melihat Harsa yang merupakan seorang sarjana berprestasi, Wira selalu tampak ketakutan karena dia sendiri hanya seorang sarjana kecil di desa. Namun sekarang, dia tampak tenang dan penuh keyakinan. Dari reaksi Wulan tadi, tampaknya dia benar-benar jatuh cinta pada pecundang ini. Sebelumnya, Wulan melindungi suaminya ini karena merasa bersyukur telah menikahinya dalam keadaan sulit. Sekarang, Wulan terlihat berbeda, seolah-olah hatinya telah diberikan kepada Wira.
Dia selalu saja membela Wira setiap saat. Dalam situasi saat ini, seorang pelajar dari desa kecil seperti Wira sudah pasti tidak akan bisa membahagiakan Wulan. Jika memisahkan mereka secara paksa dan menikahkan adiknya ke keluarga Silali, kehidupan Wulan pasti akan lebih terjamin. Namun, mengingat sifat adik perempuannya, dia pasti akan membenci Harsa seumur hidup dan tidak akan pernah berhubungan dengannya lagi. Ketika Harsa merasa dilema, tiba-tiba seorang pelayan masuk dengan terburu-buru, membawa secarik undangan. Tuan muda kedua, ada seorang Tuan Indra yang mengaku sebagai teman lama Anda ingin berkunjung. Tuan Indra, Harsa mengerutkan kening, lalu melihat tulisan di undangan itu dengan tersenyum tipis. Ikuti aku untuk menyambut teman lama, dia adalah seorang sarjana yang berhasil masuk melewati 2 ujian kenegaraan. Kalau kalian bisa mendapatkan petunjuk darinya, kemampuan belajar kalian pasti akan melonjak. Mahendra terkejut, sarjana yang berhasil lulus dalam 2 ujian. Ada 3 kategori sarjana, yaitu juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga dalam ujian negara. Ada 30 orang sarjana yang berhasil masuk dalam ujian kedua, dan 300 orang sarjana yang berhasil masuk dalam ujian ketiga. Orang yang berhasil masuk dalam ujian kedua adalah orang yang memiliki bakat dan keahlian dalam politik. Wira mengikuti mereka dengan enggan. Dia tidak berniat untuk mengikuti ujian negara lagi. Apa gunanya menjadi juara pertama jika pada akhirnya dia harus membungkuk kepada pemimpin negara? Dia tidak tertarik menjadi seorang penjilat. Lebih baik dia mengembangkan teknologi, melatih tubuhnya, dan menikmati kebersamaan dengan istri cantik. Bukankah itu lebih menyenangkan? Ketiga orang itu sampai di depan pintu. Di depan kereta kuda yang tua, berdiri seorang pria parubaya dengan baju yang terbuat dari kain katun. Harsa buru-buru menuruni tangga dan membungkuk sambil menyapa. Tuan Indra, lama tidak bertemu. Tuan Indra memberikan salam balik. Tuan Harsa, senang bertemu denganmu. Mahendra membungkuk dengan hormat. Namaku Mahendra, aku adalah salah satu sarjana tingkat tinggi. Selain itu, aku adalah putra sulung keluarga Silali di kabupaten ini. Keluarga Silali dan keluarga Linardi memiliki hubungan yang erat. Sudah lama aku ingin bertemu dengan Tuan Indra. Tuan Indra tersenyum dan menganggukkan kepala. Tuan Mahendra, senang bertemu denganmu. Wira berdiri di atas tangga dan melihat-lihat. Dia tidak berniat ikut campur karena lingkungan mereka berbeda. Namun, tak disangka, Mahendra malah berbalik dan berteriak. Wira, padahal kamu juga seorang sarjana, tapi kamu sama sekali tidak mengerti etika. Tuan Indra adalah seorang sarjana yang berhasil lulus dalam 2 kali ujian negara. Kak Harsa saja turun dari tangga untuk menyambutnya. Kamu yang notabene hanya seorang murid kecil malah berani berdiri di atas tangga. Kamu benar-benar tidak sopan. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata lagi, Tuan Indra jangan perhitungan dengannya. Dia adalah seorang penduduk desa yang hanya belajar beberapa tahun dan beruntung menjadi sarjana tingkat rendah. Aku mewakilinya minta maaf karena dia tidak tahu sopan santun. Bab 55. Wira tidak tahan lagi, dia langsung memaki. Atas dasar apa kamu mewakiliku? Kalau di zaman kuno, ada anak yang masuk ke kemiliteran untuk menggantikan ayah mereka dan melunasi utang ayah. Kalau kamu mau mewakiliku minta maaf, bagaimana kalau kamu bersujud padaku dan memanggilku ayah? Mahendra marah besar, kamu. Tuan Indra tersenyum ringan. Tuan Harsa, orang ini cukup menarik. Kamu tidak mau memperkenalkannya. Sebagai orang yang sudah lama berkecimpung dalam dunia politik, Indra sangat jelas bahwa Mahendra sedang mencari kesempatan untuk menghina orang. Indra sendiri juga tidak menyukai perilaku orang yang menghina dan memuja seseorang secara berlebihan. Orang ini, setelah melirik Wira, Harsa menggelengkan kepala. Dia tidak bisa mengucapkan kata adik ipar secara terang-terangan. Mahendra melanjutkan, Tuan Indra, dia ini seorang pemalas. Dia tidak masuk sekolah selama 3 tahun dan menghabiskan semua harta keluarganya. Baru-baru ini, dia bahkan menggadaikan istrinya, tanah pertanian, dan tanah leluhur sebagai jaminan. Hampir saja juga, dia menjual dirinya sebagai budak. Tuan Indra mengerutkan keningnya dan berkata, Tuan Mahendra, hati-hati dengan ucapanmu. Aku tidak terlalu mengenal orang ini, tapi dia sepertinya bukan tipe orang seperti itu. Indra memiliki kemampuan untuk mengamati orang. Setiap orang memiliki karakter dan aura yang berbeda. Dari sekilas, pemuda ini hanya terlihat tampan. Namun, setelah diperhatikan dengan saksama, sebenarnya dia memiliki aura yang luar biasa. Seseorang dengan aura seperti ini, biasanya memiliki kekuasaan besar atau pengetahuan yang luas. Mahendra menjadi gelisah. Tuan Indra, semua ucapanku itu benar. Anda bisa menanyakannya kepada Tuan Harsa. Tuan Indra langsung berbalik. Harsa mengangkat tangannya seraya berkata, Tuan Indra, apa yang dikatakan oleh Tuan Mahendra memang fakta. Ceritanya panjang, lain kali baru aku ceritakan kepadamu. Oh. Setelah itu, Indra memasuki kediaman keluarga Linardi. Ketika berpapasan dengan Wira, dia mengangkat tangan dan berkata, Anak muda, aku yakin bahwa aku tidak akan salah menilai seseorang.
Kalau Anda benar-benar seperti yang mereka katakan, pasti ada cerita yang tersembunyi di baliknya. Terima kasih. Lantaran Indra begitu menghargainya, Wira juga terpaksa ikut masuk dengan mereka. Wira juga tidak menyangka bahwa penilaian Tuan Indra ini ternyata sehebat itu. Sifat Wira sama sekali berbeda dengan pemilik tubuh sebelumnya, jadi dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Keempat orang itu masuk ke ruang utama dan duduk sesuai urutan sebagai tuan rumah dan tamu. Selagi pelayan keluarga Linardi menyiapkan teh, para tuan rumah dan tamu saling bertegur sapa terlebih dahulu. Indra tiba-tiba mengalihkan topik. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah perbatasan semakin sering terjadi. Keuangan pemerintah semakin sulit dan peningkatan pajak di setiap kabupaten menjadi makin tinggi. Apakah kalian punya strategi yang baik? Tuan Indra berniat menguji wawasanku dan si pecundang ini dengan masalah politik. Aku harus menjawabnya dengan baik untuk menekan pecundang ini. Mahendra terlebih dahulu memberikan usul. Kalau ingin meningkatkan pajak, tidak lain adalah melalui sektor pertanian dan perdagangan. Dari sektor perdagangan, kita bisa meningkatkan pengawasan di pos pemeriksaan dan mengawasi transaksi barang. Fungsinya adalah untuk mencegah penyelundupan dan pelarian pajak. Dengan begini, pasti bisa meningkatkan penerimaan pajak. Dari sektor pertanian, kita bisa mengirim lebih banyak petugas ke desa untuk melakukan pengawasan pencatatan penduduk dan penangkapan para pengungsi gelap. Begitu pencatatan setiap rumah tangga meningkat, maka penerimaan pajak juga pasti akan meningkat. Harsa menggelengkan kepala. Kedua poin itu adalah omong kosong yang sudah sering didiskusikan. Semua kantor pemerintahan kabupaten menjalankan sistem yang sama, tetapi tidak ada hasil yang nyata. Jika benar-benar ingin menaikkan pajak, mereka hanya bisa turun tangan pada tuan tanah, kaum bangsawan, kelompok berpengaruh, dan keluarga terhormat. Namun, Mahendra malah tidak menyebutkan satupun dari semua itu. Hehe, lumayan juga. Tuan Indra mengangguk dengan senyum tipis, lalu berpaling kepada Wira. Apakah Anda punya strategi yang baik, Nak? Ini adalah urusan negara, mana mungkin anak muda sepertiku bisa mengerti. Aku tidak ingin terlihat sok hebat di hadapan ahlinya, ucap Wira seraya menggelengkan kepalanya. Dia hanya berniat untuk duduk sebentar demi menghargai kakak iparnya. Setelah ini, dia lalu pergi menjual sabun. Apa gunanya sekelompok kutu buku ini hanya membicarakan teori politik? Indra tetap membujuknya. Anak muda, kalau tidak mau membicarakan masalah negara, bagaimana kalau kita mengobrol santai saja? Mahendra mencemooh. Tuan Indra, dia hanya seorang pelajar kecil yang bahkan tidak bisa lulus ujian kenegaraan, mana mungkin dia paham soal pajak negara. Sebelum Wira berkata apa-apa, Indra sudah menatap Mahendra dengan wajah dingin. Anak muda, prestasi bukanlah pengetahuan, itu hanya menunjukkan bahwa Anda bisa lulus ujian. Tokoh-tokoh pahlawan zaman dulu juga tidak lulus ujian negara, lalu apa kamu berani mengatakan mereka tidak mengerti urusan negara? Tuan Indra, maafkan kelancanganku. Ekspresi Mahendra langsung berubah. Dia segera meminta maaf dengan keringat dingin yang mengucur dari dahinya. Tokoh zaman dahulu memang banyak yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Mungkin Tuan Indra juga merupakan salah satu murid dari tokoh-tokoh besar itu. Indra bahkan tidak lagi memanggil Mahendra dengan sebutan Tuan. Hal ini menandakan bahwa Indra menganggapnya hanya pemuda yang tidak tahu apa-apa. Bab 56. Tuan Indra mengarahkan pandangannya kembali kepada Wira. Anak muda, mari kita bicara tentang hal lain. Sepertinya, kalau aku tidak mengatakan sesuatu hari ini, Tuan Indra tidak akan membiarkanku pergi. Wira berkata dengan putus asa. Aku memang tidak mengerti tentang pajak, tapi aku bisa membahas tentang menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Tatapan Tuan Indra menjadi berbinar ketika berkata, silakan ceritakan. Mengumpulkan pajak memang berarti menghasilkan uang. Cara Wira menyebut hal ini sangat unik. Harsa memandang tajam ke arah Wira dan membatin, dia menganggap urusan negara seperti urusan biasa. Mahendra menghela napas ringan. Dia tidak akan percaya bahwa seorang petani desa bisa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pajak. Wira mengangkat alisnya, lalu melanjutkan. Kalau mau menghasilkan uang, tentu saja harus dari orang yang kaya. Kalau targetnya cuma rakyat biasa yang hidupnya menderita, malah menghabiskan waktu dan tenaga saja, tapi tidak bisa dapat banyak untung. Tuan Indra tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, hebat sekali, anak muda. Tapi, mau bagaimana mendapat uang dari mereka? Harsa dan Mahendra merasakan hawa dingin yang menjalar dari punggung mereka. Sebab, mereka berdua adalah orang kaya, Wira berkata. Menghancurkan tembok antara pasar-pasar kota, sehingga tidak ada lagi pembatasan wilayah perdagangan. Setiap tempat bisa dipakai untuk berbisnis. Sistem kota dan pasar yang ada saat ini adalah memisahkan wilayah tempat tinggal dan wilayah bisnis dengan tembok tinggi yang memisahkan pasar-pasar. Terdapat tembok tinggi yang memisahkan pasar-pasar kota. Pagi hari, ketika pasar dibuka dan matahari terbenam saat pasar ditutup, pemerintah akan memukul gendang dan menutup pintu besar pasar.
Keuntungannya adalah pemerintah dapat dengan mudah mengendalikan kota, tetapi kerugiannya adalah perdagangan menjadi tidak nyaman. Dari sejarah yang diketahuinya, setelah dihapuskan sistem pasar kota, bisnis menjadi berkembang pesat, pemasukan pemerintah meningkat drastis, dan tidak ada lagi masalah kekurangan uang. Tuan Indra mengangguk sambil berkata, ini memang berguna. Kalau di setiap sudut kota terdapat toko-toko, pembelian dan penjualan akan menjadi lebih mudah, dan pajak tentunya juga akan meningkat, Wira menambahkan. Hancurkan tembok saja tidak cukup, kita juga perlu menciptakan ekonomi malam. Izin bertanya, apa itu ekonomi malam? Tanya Tuan Indra dengan hormat. Wira mengangkat bahunya dengan frustrasi dan menjelaskan. Mengizinkan bisnis beroperasi di malam hari, seperti grup teater dan festival lampu. Hiburan ini akan mengundang orang untuk keluar dan bermain di malam hari, serta menjual makanan ringan di tepi jalan. Dengan begitu, orang tidak akan tinggal di rumah pada malam hari, mereka semua akan keluar untuk jalan-jalan. Orang kaya akan berbelanja atau menikmati hiburan, sementara orang miskin akan mulai mencari nafkah. Seluruh kabupaten ini akan menjadi lebih meriah. Meskipun pemilik tanah, bangsawan, dan orang-orang kaya memiliki uang, tetapi tidak ada terlalu banyak tempat untuk menghabiskannya. Tuan Indra menyipitkan matanya dan berkata dengan antusias. Pandangan Anda sangat bagus. Di zaman dahulu, masih diberlakukan jam malam. Orang-orang dilarang keluar pada malam hari, semuanya harus tetap di rumah. Baik orang kaya maupun miskin, tidak ada kesenangan di rumah, sehingga membuat mereka merasa bosan. Jika bisnis dapat berjalan pada siang hari dan juga pada malam hari, pemasukan pajak akan semakin meningkat. Harsa melihat Wira seolah-olah tidak mengenalinya lagi, merasa bahwa adik iparnya, ini telah berubah. Wira mengerucutkan bibirnya, padahal ini bukan ide yang brilian. Di seluruh daerah akan ada toko-toko dan malam hari akan menjadi pemandangan yang lebih hidup. Semua ini akan menjadi buah bibir bagi semua orang. Mahendra menggelengkan kepalanya dan menentang. Tuan Indra, setiap hal pasti ada pro dan kontranya. Dengan menghancurkan tembok pasar kota dan melanggar larangan malam, jumlah perampok dan penjahat akan meningkat pesat. Rencana ini mungkin terlihat baik, tetapi memiliki risiko yang sangat besar. Anak kecil, kita bisa mengirim lebih banyak polisi untuk menghadapi pencuri, tidak boleh menahan langkah hanya karena takut terjebak dalam situasi yang buruk. Setelah melemparkan sekilas pandang kepada Mahendra, Tuan Indra memandang Wira sambil membungkuk. Silakan lanjutkan. Mahendra merasa marah. Tuan Indra memanggilnya anak kecil, tapi dia malah memanggil Wira anak muda. Posisi Mahendra tidak bisa menandingi Wira di dalam hati Indra. Wira berdiri dan berkata, asalkan hal itu bisa dijalankan saja sudah cukup. Selama suasana kota tetap meriah, jumlah penduduk yang mencari mata pencaharian akan bertambah. Para tuan tanah dan bangsawan dari desa-desa akan pindah ke kota, permintaan akan rumah di kota akan meningkat, pemerintah bisa menjual tanah dan membangun rumah, memberikan mata pencaharian lebih banyak untuk rakyat. Ini adalah usul yang baik. Tuan Indra berdiri dan berkata, sekarang aku akan kembali ke istana dan mengajukan proposal untuk menjelaskan manfaat menghancurkan tembok pasar kota. Tuan Indra, berhati-hatilah. Dengan ekspresi cemas, Harsa mencoba menghalanginya. Sistem pasar kota adalah peraturan pemerintah, siapapun yang berani mengusulkan penghapusan pasti akan menghadapi kecaman. Terlebih lagi, Anda sendiri. Tuan Indra mengernyit memikirkan hal ini. Dia tidak mendapatkan simpati dari Kaisar saat ini dan telah diasingkan ke tempat ini, bahkan saran dari dirinya mungkin juga tidak akan dihiraukan. Wira berjalan keluar, menimpalkan, benar, langkah ini pasti akan menimbulkan kontroversi. Namun, keberadaan kita sebagai para sarjana adalah untuk mengabdikan diri kepada negara. Kita harus menetapkan tujuan hidup bagi rakyat, melanjutkan warisan para orang bijak terdahulu, dan menciptakan perdamaian abadi. Kita harus melakukan sesuatu. Bab 57. Boom. Perkataan Wira yang sederhana itu memberi dampak yang sangat kuat, mengguncangkan hati dan menggetarkan jiwa ketiga orang tersebut. Dia mengungkapkan misi para sarjana di seluruh dunia, memungkinkan setiap orang yang berhasrat menemukan tempat yang tepat. Dengan 4 baris kalimat ini, kita dapat mencapai ketenaran di seluruh dunia, dikenang selama berabad-abad, dan meninggalkan jejak dalam sejarah. Mahendra merasa iri. Kenapa kalimat-kalimat ini bisa keluar dari mulutnya? Ekspresi Harsa tampak rumit, meskipun 4 baris kalimat ini dapat membuat mereka memperoleh ketenaran, tanpa gelar kehormatan dalam ujian negara, Wira tidak akan mendapatkan pengakuan sosial dan tidak dapat menjadi menantu keluarga Linardi. Mendedikasikan hati untuk negara, menetapkan tujuan hidup untuk rakyat, melanjutkan warisan para bijak terdahulu, dan membawa perdamaian ke seluruh dunia. Dengan suara gemetar dan air mata mengalir di pipinya, Tuan Indra bangkit dari kursinya dan mengejar keluar. Dia berteriak memanggil Wira, "Tunggu aku, Tuan." Mahendra dan Harsa juga mengikutinya dari belakang. Namun, ketika mereka keluar, Wira dan kereta kudanya telah menghilang.
Tuan Indra terkejut sejenak dan berkata, "Tuan Harsa, apa hubungan Anda dengan Tuan itu? Apakah Anda tahu di mana dia tinggal? Aku ingin mengunjunginya." Mahendra menggigit bibirnya, panggilannya berubah dari anak muda, menjadi Tuan. Tuan Indra terlalu memuja pria itu. Harsa menghela napas, lalu berkata, "Hubungan kami cukup rumit, lebih baik tidak usah diceritakan. Kalau kamu ingin mengunjunginya, pergilah ke desa Pimoa, Dusun Darmadi, carilah yang namanya Wira." Hanya dengan 4 kalimat itu saja masih belum cukup untuk membuat keluarga Linardi mengakuinya sebagai menantu. Jika ingin menjadi menantu keluarga Linardi, setidaknya harus mendapat gelar sarjana. Kalau tidak, hal ini akan membuat ayah mereka malu. Bagaimana mungkin keluarga sarjana bisa menerima menantu yang biasa-biasa saja? Desa Pimola, Dusun Darmadi. Tuan Indra mendengarnya dengan mata berbinar, seolah-olah dia pernah mendengar tempat-tempat ini sebelumnya. Derap-derap-derap. Tiba-tiba, terdengar suara derap langkah kaki kuda. Seorang pengirim pesan membungkuk kepada Tuan Indra dan berkata, "Tuan Besar, seorang pengacau bernama Danur melaporkan kepada kantor kabupaten bahwa petugas keamanan dan polisi bekerja sama dan menyalahgunakan kekuasaan mereka." Oh, Tuan Indra memicingkan matanya dan berbalik untuk memberi hormat kepada kedua orang itu. "Tuan Harsa, Tuan Mahendra, sampai jumpa lagi." Kedua orang itu juga menangkupkan tangan untuk memberi hormat. Ketika Tuan Indra pergi, Mahendra baru berkata, "Tak kusangka dia adalah Iqbal, bupati yang baru menjabat." Harsa tersenyum ringan. Dia menggunakan nama samaran Indra. "Kamu seharusnya sudah menyadari itu sejak awal." Mahendra menggerutu dengan tidak acuh. Bukankah pecundang itu juga tidak kepikiran? Melihat kepergian kereta kuda itu, Harsa berkata, "Sayangnya, meski dia lulus di ujian negara tingkat kedua, selama 5 tahun ini dia terus diturunkan jabatannya hingga menjadi bupati. Untung saja, semangatnya tidak berubah, dia masih tetap ingin mengabdi kepada rakyat." Mahendra berpamitan dengan Harsa dengan perasaan enggan dalam hatinya. Sekelompok orang kampungan itu sudah ditakdirkan untuk menjadi miskin. Siapapun yang berjuang untuk mereka juga tidak ada gunanya. Harsa kembali ke kediamannya, istrinya membawa sebungkus gula putih dan sebatang sabun sambil berkata kepadanya dengan senang, "Sayang, lihatlah dua benda ini. Ini seperti gula kristal yang laris di kota dan sabun ini lebih harum dan bersih daripada sabun biasanya." Kata Wulan, "Ini semua dibuat oleh Wira. Hebat juga dia." Harsa berkata dengan tidak acuh, "Semua ini tidak pantas ditempatkan di ruang yang berkelas. Kalaupun semua ini adalah buatannya, apa gunanya kalau tidak bisa menghasilkan banyak uang seperti generasi ketiga keluarga Silali yang berdagang garam?" Wanita itu membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sahabatnya di kota pernah memberitahunya bahwa gula kristal seperti ini sangat laris di sana. Jika gula kristal ini benar-benar buatan Wira, berarti dia tidak kalah dengan keluarga Silali yang berdagang garam. Namun, dia juga tahu bahwa suaminya tidak suka dengan bisnis, oleh karena itu, dia pun tidak banyak bicara lagi. Harsa berkata dengan suara berat, "Nasihatilah Wulan, aku dan ayah melakukan semua ini juga demi kebaikannya. Kalau dia memang bersikeras, beritahu dia, keluarga Linardi tidak akan mengakui suaminya itu kecuali dia menjadi sarjana. Keluarga Linardi adalah keluarga sarjana dari generasi ke generasi. Kami tidak akan membiarkan seorang menantu pelajar kecil mempermalukan nama keluarga." Sambil menunjuk posisi kereta kuda Wira, tatapan Mahendra berkilat tajam ketika berkata, "Apa kamu tahu kemana perginya orang itu? Ayahnya telah mempersiapkan sebuah perangkap untuk menjebloskan pecundang ini ke penjara." Kedua kereta berhenti di depan pintu, dan seorang pelayan keluarga Silali segera berkata, "Menjawab Tuan Muda, sepertinya dia pergi ke toko kelontong di jalan barat kota. Katanya, dia ingin menjual sesuatu yang disebut sabun." Mahendra memicingkan matanya sambil mendengus, memangnya kenapa kalau orang kampungan itu bisa menyebutkan sajak terkenal? Bukankah sekarang dia tetap melakukan perdagangan rendahan untuk mendapat uang? Beritahu semua toko di jalanan itu, siapapun yang berani membeli sabunnya, berarti bertentangan dengan keluarga Silali. "Baik, Tuan Muda," ucap pelayan itu, lalu dia berbalik dan berlari kecil. Mahendra memasang wajah kejam dan berkata, "Pecundang, aku akan membuatmu ditolak di mana-mana, sampai pada akhirnya, kamu hanya bisa berlutut memohon padaku dan merelakan Wulan menjadi wanitaku." Dalam hierarki masyarakat zaman dahulu, meskipun pedagang memiliki banyak uang, tetap saja tidak ada kekuasaan. Hal ini juga yang menjadi alasan baginya untuk mengikuti ujian kenegaraan dan bahkan berusaha mendekati keluarga Linardi dengan menikahi putrinya melalui pernikahan kedua. Lebih baik berkuasa daripada kaya. Danu mengendarai kereta ke pasar barat. Sepanjang perjalanan, wajahnya terlihat serius dan cemas. Dia pernah pergi ke pengadilan bersama Dodi dan Sony untuk mengajukan gugatan. Tuan Indra tadi itu terlihat mirip sekali dengan Bupati, namun, sepertinya juga ada yang berbeda. Sebagai seorang pejabat, Bupati seharusnya mengenakan jubah sutra brokat. Namun, Tuan Indra tadi itu hanya mengenakan pakaian katun.
Bab 58. Wira tersenyum tipis dan bergumam, "Tuan Indra, menarik juga." Kereta kudanya tiba di pasar barat. Setelah menemukan sebuah toko kelontong yang cukup besar, Wira berjalan masuk ke toko itu. "Ada yang bisa saya bantu Tuan?" Melihat pakaian dan aura Wira yang luar biasa, penjaga toko itu keluar menyambutnya dengan tersenyum. "Bawakan sebaskom air, aku akan menunjukkan sebuah kesempatan mendapatkan uang untukmu," ucap Wira dengan nada sombong seraya meletakkan kedua tangannya di belakang punggung. Dalam menjalankan bisnis, tidak hanya melulu soal keuntungan, tetapi juga harus mengandalkan aura, jika tidak, kita malah akan jadi yang dikendalikan. Penjaga toko itu ragu-ragu sejenak. Namun, melihat penampilan Wira yang mewah, dia menyuruh pelayan untuk membawakan air untuk Wira. Wira mengeluarkan sabun itu dan mengajari pelayannya mencuci tangan. Dalam seketika, tangannya yang kotor itu langsung menjadi bersih. Mata penjaga toko itu langsung berbinar. Dia mengambil sabun itu dan mencobanya, lalu mencium wanginya. "Nama saya Suryono, kalau boleh tahu, siapa nama Anda?" Wira melambaikan tangannya dan berkata, "Namaku Wira, Tuan Suryono, sebaiknya kita bahas soal bisnis." Suryono melihat sabun itu sekilas, lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan Wira, terus terang saja, sabun ini sangat wangi dan bersih. Para bangsawan dan nona-nona dari keluarga kaya pasti akan menyukainya. Kalau boleh tahu, Anda mau menjualnya dengan harga berapa?" Wira mengangkat alisnya dan berkata, "Aku membawa 1000 buah sabun dan tidak berencana akan menjualnya secara eceran. Kalau Tuan Suryono mau, aku akan menjualnya dengan harga 1000 gabak per potong. Dalam waktu 3 bulan ini, aku tidak akan menjualkannya lagi kepada orang lain. Eksklusif hanya untukmu." "Eksklusif ya, boleh juga kalau 1000 gabak per potong." Penjaga toko itu merenung sejenak, lalu menyetujuinya. "Tapi, mohon Tuan tunggu sebentar. Uang 1000 gabak itu bukan jumlah kecil, kami butuh waktu 2 jam untuk mempersiapkannya." Wira tersenyum dan mengangguk. "Boleh." Penjaga toko ini cukup cerdas dan berani. Melihat sabun ini adalah barang baru, dia berani mempertaruhkannya dengan uang 1000 gabak. Keberanian seperti ini sangat langka di zaman ini. Namun, benda yang semakin langka akan semakin berharga. Jika sudah punya langganan, benda ini akan bisa terjual dengan mudah. Setelah keluar dari toko beberapa saat, penjaga toko itu kembali dengan ekspresi yang buruk. "Tuan Wira, saya tidak jadi membeli sabunmu. Mohon maaf." Tuan Suryono tidak perlu merasa bersalah. Masalah jual beli memang harus kesepakatan dari kedua belah pihak, lagi pula, kita juga tidak buat kontrak. Wira menyipitkan matanya dan berkata, "Hanya saja, aku merasa cocok ketika pertama kali bertemu dengan Anda, jadi, aku ingin tahu alasannya." Penjaga toko itu menjawab dengan lirih, "Tuan Wira, barang-barangmu memang bagus dan aku memang sangat menginginkannya. Aku juga bisa mengumpulkan uangnya, tetapi toko ini disewa dari keluarga Silali." "Aku mengerti." Emosi Wira langsung memuncak, namun, dia menahan amarahnya dan berkata, "Tuan Suryono, apa toko kelontong di jalanan ini semuanya adalah milik keluarga Silali? Mahendra sialan ini terus-menerus mencari masalah dengannya. Jika semua toko kelontong di jalanan ini adalah milik mereka, berarti dia tidak akan bisa menjual sabun ini lagi." "Tidak semuanya," penjaga toko itu berkata dengan suara rendah. "Di seluruh jalanan ini, selain ada toko keluarga Silali, ada juga milik keluarga Wibowo dan keluarga Suteja. Tapi, ketiga keluarga ini saling menghormati satu sama lain. Kalau Tuan Wira ingin menjual sabun, Anda harus mencari orang dari keluarga Silali untuk meredakan ketegangan. Terima kasih atas saran Tuan Suryono." Wira mengeluarkan 2 potong sabun dan meletakkannya di meja. "Aku ingin tahu, toko mana yang merupakan milik keluarga Silali, toko mana yang milik keluarga Wibowo dan Suteja." Penjaga toko menyimpan sabun itu dan membisikkannya kepada Wira. Setelah mencatatnya, Wira berjalan keluar. Di pintu, Danu yang mengendarai kereta datang dan berkata, "Kak Wira, apakah bisnisnya berhasil?" "Baru saja, pengemudi keluarga Silali menemui Tuan Suryono dan melarangnya berbisnis dengan kita. Kalau tidak, mereka akan merebut toko miliknya." "Aku tahu, kita ke toko lain saja." Mereka menghindari toko-toko keluarga Silali dan menuju toko-toko keluarga Wibowo dan Suteja. Begitu memasuki toko kelontong keluarga Suteja, Wira mengeluarkan sabunnya dan berkata, "Penjaga toko." Sebelum Wira selesai bicara, penjaga toko itu langsung menangkupkan tinjunya. "Tuan, jangan mempersulit aku. Tadi orang keluarga Silali sudah memperingatkan bahwa siapapun yang berani membeli barangmu, berarti bertentangan dengan keluarga Silali." Wira mengernyit dan berkata, "Bukannya tokomu ini milik keluarga Suteja?" Penjaga toko itu tersenyum canggung dan berkata, "Memang toko ini milik keluarga Suteja, tapi keluarga Silali adalah keluarga yang kuat di kabupaten. Mana mungkin keluarga kecil seperti kami bisa menyinggung mereka. Tuan, mohon Anda maklumi."
Maaf mengganggu. Wira tidak lagi mempersulit mereka dan berbalik keluar dari toko itu. Keempat toko yang dikunjunginya selanjutnya adalah milik keluarga Suteja dan Wibowo. Tanpa terkecuali, semuanya takut menyinggung keluarga Silali dan tidak berani membeli sabunnya. Danu yang selama ini bersikap tenang, kini juga menjadi marah hingga wajahnya memerah. Wira menghabiskan modal sekitar 150.000 gabak untuk memproduksi sabun ini. Jika semuanya tidak bisa terjual, ini akan menjadi kerugian besar. Mahendra sialan ini terus berulang kali mencari gara-gara dengan Kak Wira. Ingin sekali rasanya Danu menghajarnya sampai mati. Danu, tenangkan dirimu. Kita ke toko selanjutnya saja. Uang akan bisa mengubah hati seseorang. Pasti akan ada orang yang berani melawan tekanan dari keluarga Silali dan membeli sabun kita. Wira menghibur Danu dan dirinya sendiri, lalu berjalan ke toko berikutnya. Sebelum Wira berbicara, penjaga toko itu langsung berkata, "Tuan, kami tidak sanggup menyinggung keluarga Silali. Jadi, kami tidak bisa membeli barangmu. Kamu cari saja pembeli lainnya." Maaf mengganggu. Ketika Wira baru saja hendak pergi, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari belakangnya. "Dik Wira, jangan pergi dulu.